Unik ya. Di dalam Lukas 17 ayat 24 dikatakan, yang akan datang itu anak manusia. Di dalam Markus 13 ayat 32, yang tahu hanya Bapa. Tetapi yang berbicara itu adalah anak manusia. Lalu jemaat Tuhan Yesus, hubungan yang luar biasa itu, jemaat Tuhan Yesus bisa baca di rumah. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 17 ayat 6. Di sana dikatakan tentang hubungan dari Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Putra. Dan dikatakan di dalam ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Ini amazing ayat 17 ini. Pasal 17, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6. Pasal 17 ayatnya yang ke-6. Pasal 17, Yohanes pasal 17 ayat yang ke-6 berkata demikian. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Di dalam Yohanes 14, 15 sampai 17, Yohanes 14 ayat 26 itu berkata tentang nama. Berarti nama Allah kita adalah Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Roh Kudus juga semuanya ada di dalam satu nama. Semuanya sejajar. Allah kita bernama Yesus Kristus, tidak ada yang namanya, jangan berani ya. Allah Bapa yang pertama, dia paling superior. Wah. Lalu setelah itu Allah Putra yang kedua, dia sedikit rendah gitu. Lalu Allah Roh Kudus itu ketiga, dia itu ya anak kecil yang paling ke bawah. Jangan jemaat Tuhan Yesus ya, saksi Yehova menganut paham seperti itu. Allah Bapa yang paling tinggi, Allah Putra adalah yang paling kedua rendah. Tidak jemaat Tuhan Yesus, Allah kita tuh sejajar ya. Sejajar. Allah kita satu hakikat, tetapi fungsinya berbeda jemaat Tuhan Yesus. Itu yang berbicara tentang hubungan antara suami istri, memperlihatkan fungsi dari Allah Tritunggal itu yang berbeda jemaat Tuhan Yesus. Suami istri itu satu. Jangan pernah berkata suami lebih tinggi, istri lebih rendah. Tidak jemaat Tuhan Yesus, di hadapan Allah itu sejajar. Ya, semua itu ditebus oleh darah Kristus. Tidak ada namanya perempuan kalau ibadah di belakang sana, ya, perempuan di belakang sana nggak boleh bergaul dengan kita laki-laki di sini nih, paling depan. Enggak jemaat Tuhan Yesus. Ataupun hari Minggu jemaat yang maaf ya datang bulan di rumah nggak boleh datang, ya karena di sini cuma bisa laki-laki karena kita suci semuanya. Bukan seperti itu jemaat Tuhan Yesus. Bukan seperti itu. Tidak ada namanya laki-laki yang paling tinggi dan tidak ada namanya perempuan itu berjalan di depan suaminya itu dengan lutut. Monggo mas, monggo. Ya lalu dia duduk begini, yang itu merayap. Wah bagus, hamba. Enggak seperti itu jemaat Tuhan Yesus. Kita sejajar jemaat Allah. Karena Allah menyelamatkan kita sejajar, benar? Tetapi jemaat Tuhan Yesus, di dalam gambaran pernikahan, kita melihat fungsinya yang berbeda. Sekali lagi, fungsi yang berbeda. Allah kita esa, tetapi fungsinya berbeda. Yang pertama jemaat Tuhan Yesus. Hamba akan jelaskan. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Enak ya dengarnya ini ya. Wah istri-istri itu enak dengar ini ya. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Ayat ini dimulai dengan kata suami. Jemaat Tuhan Yesus, ayat ini sejajar. Mari laki-laki buka Efesus pasal 5 ayat 25. Dan 1 Petrus 3 ayat 7. Efesus pasal 5
ayat 25. Saudara Abednego tolong bacakan buat kita. Ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28 tolong dibacakan oleh Saudara Roy. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Tolong dibacakan oleh Saudara Denny. Sekarang benar, Denny. Ya. Petrus 3:7. Demikian juga kamu dan suami-suami hiduplah bijaksana dengan istri, sebagaimana kamu menerima. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu menjalankan kamu. Iya. Mengerti maksudnya jemaat Tuhan Yesus? Enak waktu dengar ya. Hendaklah suami, apa dikatakan? Memenuhi kewajibannya terhadap istrinya dan sebaliknya. Ternyata jemaat Tuhan Yesus, kalimat ini, ayat firman Tuhan ini sejajar dengan apa? Kasih dan penghormatan. Di dalam Efesus 5 ayat 25, menyerahkan dirinya untuk siapa? Istrinya jemaat Tuhan Yesus. Nggak mudah jemaat Tuhan. Ini adalah gambaran kasih Kristus jemaat Allah. Di mana dia mengasihi sampai memberikan apa? Nyawanya untuk manusia yang berdosa jemaat Tuhan Yesus. Bukan manusia yang tidak berdosa dia mati. Tetapi untuk manusia yang berdosa. Ingat jemaat Allah. Adakah laki-laki yang mengasihi pasangan, kau berani mati untuk dia? Jemaat Tuhan Yesus, misionari dari Swiss atau dari Belanda, saya lupa, minta maaf. Swiss atau Belanda, saya lupa. Dia datang ke Tanah Toraja. Setelah pelayanan yang gagal dalam tanda kutip di Poso, dia berjalan ke arah selatan. Dia memasuki gunung-gunung dan dia berkata, ini paradise. Dia masuk ke Tanah Toraja. Dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Toraja. Tetapi di dalam pertengahan dia menerjemahkan Alkitab, apa yang terjadi? Rumahnya dikepung oleh suku asli Toraja. Apa yang terjadi? Ia memberikan nyawanya, mati ditombak, istri dan anaknya diselamatkan. Itu namanya suami. Saya merinding waktu itu. Tuhan, apakah saya bisa melakukan itu saat istriku dan anak-anakku di dalam bahaya? Saya berani berkata, tombak saya, biar ada waktu untuk istri saya itu lari. Misionari dari Toraja itu meninggal. Istrinya keluar selamat dan dia kembali jemaat Tuhan Yesus. Dengan membawa Alkitab bahasa Toraja yang sudah jadi. Dan bayangkan darah martir tertumpah di Toraja dan banyak orang Toraja percaya Kristus waktu itu. Itu kasih dari suami jemaat Tuhan. Itu suami jemaat Tuhan Yesus. Memberikan nyawanya untuk siapa? Untuk istrinya jemaat Tuhan. Suami yang bertuhan itu suami yang seperti itu jemaat Tuhan. Saya pun, Tuhan mampu tidak saya menjadi seperti itu? Saya pun belajar dari hal yang kecil. Istriku selalu bilang, buka pintu dong untuk perempuan. Oh iya benar. Buka pintu. Orang Rusia itu hebat sekali ya. Walaupun gak percaya Tuhan. Gak kenal dengan siapa itu perempuan. Dia kan buka pintu. Silakan masuk. Masuk ke Indomaret. Oh ada perempuan di depan saya. Buka pintu. Silakan ibu, silakan. Indonesia enggak ya. Saya juga termasuk ya. Buka pintu Indomaret. Saya duluan masuk. Wah perempuan nanti aja ya. Nanti aja kamu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan seperti itu harus diajarkan dari gereja jemaat Tuhan Yesus. Apa dikatakan 1 Petrus 3:7? Penghormatan. Jemaat Allah yang hidup. Kejadian 6 ayat 5 dan ayat 13 menyatakan seperti ini.
Manusia cenderung berbuat jahat. Tidak ada satupun manusia yang mau mencari Allah. Tetapi Allah karena kasih-Nya mencari manusia di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan kasih Allah itu harus terlihat di dalam kasih dari suami. Dia harus terlebih dahulu mengasihi istrinya. Jangan sampai suami berkata, kamu cintai saya dulu baru saya cintai kamu. Jangan sampai jemaat Tuhan Yesus. Jangan sampai ada orang yang berkata, orang Kristen, Mama kamu mau dapatkan cinta saya, cintai saya lebih dulu, baru saya cinta kamu. Terbalik jemaat Tuhan Yesus, saya akan mencintaimu terlebih dahulu. Setelah itu engkau akan mencintaiku. Benar? Itu rumusan Alkitab jemaat Tuhan Yesus. Jadi jemaat Tuhan Yesus, yang kedua di dalam ayat 3 dan 4. Rahasia dari hubungan, fungsi dari hubungan Allah dan manusia di dalam pernikahan. Saya akan bacakan ayat yang 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Nah jemaat Tuhan Yesus, istri, kau tidak berkuasa atas tubuhmu sendiri. Ayat ini jemaat Tuhan Yesus sejajar dengan Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Dan 1 Petrus 3 ayat 1. Jadi dengarkan istri-istri, dengarkan perempuan-perempuan calon istri ya. Perempuan calon istri. Tolong dibacakan oleh saudari Joen, Efesus 5 ayat 22. Ya, selanjutnya sampai ayat 24 Jo. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya. Wow, dalam segala sesuatu. Itu tidak dikatakan setengah-setengah ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada siapa? Kepada suamimu dalam segala sesuatu. 1 Petrus 3 ayat 1.